Ibu, Bapak, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, nyanggakeun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada akbar Ustaz. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat Ibu, Pak. Baik, kita akan coba bersama-sama untuk mempelajari lanjutan dari surat An-Naba ayat 31. Baik. Kalau sebelumnya kita sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana keadaan orang-orang yang mendustai dan orang-orang yang tidak mau beriman, maka ayat 31 ini gambaran sebaliknya itu ya. Jadi gini, dalam Al-Quran itu ada yang disebut namanya Al-Muqabalah. Muqabalah itu adalah saling kalau ada A maka ada B, kayak gitu. Jadi di Al-Quran itu sering gambarkan ada misalnya ciri orang-orang yang beriman. Tuh. Nah, nanti di Al-Quran juga akan digambarkan tuh ciri orang-orang yang kafir, orang-orang munafik seperti apa. Itu. Nah, kalau misalnya dalam awal surat Al-Baqarah, ya itu kan disebutkan ciri-ciri orang-orang yang beriman tuh. Ciri orang beriman apa saja? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib sampai akhir. Lalu nanti ada ciri-ciri lagi orang-orang kafir tuh. Ciri orang kafir apa? Yang pertama, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dikasih tahu enggak mau dikasih tahu sama aja. Dia kekeh dengan kekafiran itu. Lalu nanti ada lagi orang-orang yang dia selain orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik. Nah, maka ada fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Nah, itu. Nah, orang-orang yang ada dalam hatinya itu adalah orang-orang yang orang munafik tuh. Cirinya apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau dia bertemu dengan orang yang beriman, dia berkata, enggak, kami juga beriman kepada Muhammad, kepada Allah dan sebagainya. Nah, itu. Lalu kalau mereka dikasih tahu jangan melakukan perusakan di muka bumi, mereka bilang enggak, justru sebaliknya, kami ini sedang melakukan proses perbaikan di atas muka bumi. Nah, itu. Nah, dalam Al-Quran tuh banyak hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika Allah menggambarkan satu sifat, itu ada sifat yang lain. Ketika Allah menggambarkan tentang surga, maka ada itu. Ya. Dan ketika Allah menggambarkan tentang nikmatnya surga, maka Allah akan menggambarkan tentang sebaliknya, siksa neraka. Nah, di awal sebelumnya itu Allah menggambarkan tentang apa? Tentang siksa neraka. Nah, itu. Ya. Kenapa yang digambarkan pertama kali adalah siksa neraka, bukan surga terlebih dahulu? Kira-kira ada yang tahu jawaban kenapa? Untuk berhati-hati. Oke. Ya, kenapa dalam
padahal dalam ayat lain itu ada ada beberapa surat yang menggambarkan tentang surga dulu baru neraka. Tapi kalau dalam surat itu digambarkan itu apa? Neraka dulu, penghuni neraka, apa yang mereka alami dalam neraka dan sebagainya. Baru setelah itu innalil muttaqina mafaza. Itu. Nah, kenapa? Jawabannya adalah kalau kita kembali kepada ayat pertama, itu diskusinya tentang siapa? Tentang orang-orang kafir yang mereka tidak mengimani tentang hari kiamat, gitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang beriman sudah selesai urusannya, gitu. Maka ketika ada orang yang dia yang dia nggak setuju, maka yang nggak setuju ini didahuluin, gitu. Itu. Dan ke orang-orang yang sudah yakin dan sudah setuju, ya mereka sudah yakin akan ada hari kiamat, akan ada hari pembalasan. Itu sudah selesai urusannya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika ada orang-orang yang tidak mengimani hari kiamat, tidak mengimani hari kebangkitan, dan tidak mengimani hari pembalasan. Itu. Maka ini dulu yang harus didahulukan. Nah, cara gampang seperti itu. Kalau ada yang datang kepada kita nih, ada yang kondisinya dia ibu-ibu 9 bulan, ibu-ibu 6 bulan, dan ibu-ibu baru bulan pertama. Ketika minta pertolongan, kira-kira dari 3 kondisi ini mana yang lebih kita dulukan? Akan apa? Nah, karena yang paling membutuhkan pertolongan itu adalah yang 9 bulan ini. Nah, begitu juga tuh ketika ada orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, maka yang pertama kali diberikan pemberitahuan itu adalah orang-orang yang dia tidak beriman kepada hari kiamat. Kalau orang yang sudah beriman kepada hari kiamat sudah selesai urusannya itu, maka ditaruh di akhir tuh. Jadi Allah gambarkan ketika orang-orang yang tidak beriman kepada kiamat itu kan banyak sekali, ya banyak sekali tuh cara Allah Subhanahu Wa Taala itu berdiskusi dengan mereka itu. Pertama Allah gambarkan kekuasaannya, lalu masih belum beriman juga nih, ya kan, baru Allah gambarkan tuh tentang apa itu hari kebangkitan, apa itu hari kiamat, bagaimana proses terjadinya, ya kan? Lalu apa itu hari kebangkitan? Setelah itu baru gambarkan tuh apa itu tentang neraka. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam neraka. Itu. Artinya kan sudah berkali-kali proses ini. Nah, itu. Ya. Nah. Maka ketika ini yang terjadi, maka orang-orang yang tidak meyakini itu yang pertama kali harus dikasih vaksinasi gitu. Wah, itu. Ya, kalau dulu ya, kenapa yang dulu ketika 2 tahun ke belakang siapa yang paling utama untuk diberikan vaksinasi? Para lansia. Kenapa? Karena daya tahan tubuhnya tidak seperti anak muda dan sebagainya, lebih rentan dan sebagainya. Itu mereka yang lebih butuh. Nah, kenapa anak-anak muda itu tidak diberi vaksinasi di belakang? Karena mereka secara fisik itu masih bisa meregenerasi autoimunnya itu secara mandiri dan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang tua. Nah, itulah alasannya kan itu. Nah, begitu juga dengan yang ini sekarang ini. Itu. Jadi setelah semuanya dibeberkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan digambarkan, maka ada tuh jenis yang ternyata dia mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Gitu. Jadi bukan hanya di akhirat itu bukan hanya ada orang-orang yang disiksa, tetapi ada juga orang-orang yang mendapatkan nikmat. Itu. Nah,
Ini kalau misalnya gambarannya hanya saja orang-orang yang disiksa, itu kira-kira takut nggak kita? Itu. Wah, di akhirat cuma ada siksaan, nggak ada nikmat nih, gimana ceritanya nih? Itu. Ya kan? Apalagi ayat terakhir itu fadzuku falan nazirakum illa azaba. Maka kamu rasakan tuh nikmat siksaan di akhirat tuh. Dan kamu tidak akan mendapatkan kecuali penambahan siksaan itu lagi. Misalnya kalau udah dicambuk, selesai nih rasa hilangnya, belum selesai rasa hilangnya udah dicambuk lagi. Itu terus-menerus seperti itu. Jadi kira-kira kalau seperti itu yang digambarkan oleh Al-Quran tanpa ada gambaran tentang nikmatnya akhirat, nikmatnya surga, apa yang terjadi? Nah, itu. Ya. Maka orang-orang akan kabur dari agama ini. Tetapi Al-Quran menggambarkan setiap sesuatu itu pasti ada pasangannya. Nah, gitu. Kalau ada yang disiksa, maka ada yang akan mendapatkan nikmat. Nah, yang mendapatkan nikmat itulah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalil muttaqina mafaza. Nah, itu. Nah, ini babak baru dari surat tersebut. Setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang kafir, neraka dan sebagainya, maka ini babak barunya. Ya. Dan ini juga masih diberikan penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau kamu kurang yakin bahwasannya di akhirat itu ada kenikmatan, maka kamu perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Gitu. Maka disebutkan di awal ayat itu inna. Inna itu fungsinya adalah penekanan untuk orang-orang yang ragu akan adanya kenikmatan akhirat itu. Gitu. Nah, kalau sering diartikan dengan sesungguhnya. Nah, inna ini fungsinya untuk memberikan jawaban terhadap orang-orang yang ragu akan ada nikmatnya akhirat itu. Maka innalil muttaqina mafaza. Nah, itu. Al-muttaqin itu apa? Al-muttaqin itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mafaza, ada yang namanya fauzan di sini. Faza yafuzu itu artinya beruntung, menang, bahagia, itu. Ya. Al-muttaqin. Nah, ini pertanyaan lagi. Kenapa yang disebut dalam ayat ini al-muttaqin bukan innalil ladzina amanu? Kenapa kira-kira, Bu? Innalil muttaqina mafaza. Padahal ayat pertama itu adalah menggambarkan orang-orang yang mengingkari hari kiamat. Ya. Ketika dia mengingkari hari kiamat, maka balasannya itu adalah bagi orang-orang yang mengimani tentang hari kiamat. Tetapi ayatnya menyebutkan innalil muttaqina bukan innalil ladzina amanu. Nah, itu kira-kira kenapa tuh? Ya, mana? Bukan gimana? Maaf. Jadi pemberitahuannya bukan hanya saja orang yang beriman khusus gitu ya, tapi itu menyeluruh mungkin beriman atau yang tidak beriman. Untuk yang orang beriman yang tidak beriman gitu. Oke, yang lain silakan. Bapak. Hah? Orang beriman belum tentu bertakwa. Oke. Enggak apa-apa. Nah, yang lain silakan. Bapak. Iya. Karena keimanannya sudah dibuktikan, maka disebut dengan bertakwa. Oke, yang lain. Ayo Bapak ini yang belum, apa Pak?
Kenapa disebut sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu mafaza, keberuntungan. Nah, padahal ayat surat ini bercerita terhadap apa? Orang-orang yang mengingkari tentang hari kiamat. Nah, tapi ayat ini tidak menyebutkan sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman. Nah, tapi disebutkan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kira-kira gimana Pak? Kenapa? Kalau beriman cuma hanya mempercayai ada apa dengan strategi ibadahnya gitu, dan betul-betul membicarakan syariatnya gitu. Kalau yang beriman itu dia belum tentu sholat, maksudnya gitu. Betul, Hanya syahadat aja. Tapi kalau yang bertakwa, menjalankan segala, berarti dia beriman dan dia melakukan syariat. Nah itu. Baik. Yang lain. Takwa itu. At-taqwa akar katanya itu adalah dari waqo waqo itu artinya mencegah lalu segala sesuatu yang itu membuat manusia itu tidak melakukannya, itu dia bisa menjadi sebagai border, sebagai penghalang, gitu. Itu ya. Innalil muttaqina mafaza. Baik. Jadi ada yang berpendapat bahwasannya iman itu adalah amalul qalb. Iman itu adalah aktivitas hati. Nah, itu. Sedangkan takwa itu adalah representatif dari keimanan ini. Itu, Bu. Jadi kalau orang yang beriman, kita ingin melihat dia itu benar-benar iman atau tidak, maka kita bisa lihat dari aktivitas kesehariannya. Itu. Maka ketika aktivitas kesehariannya itu menunjukkan dia sebagai orang yang beriman, maka itu akan membuahkan yang disebut namanya ketakwaan itu. Nah, itu ya. Ya. Maka dia akan disebut namanya apa? Ketakwaan. Jadi maka dalam hadis, ada beberapa hadis, aku banyak hadis sebutkan, la yu'minu ahadukum, gitu, tidak beriman kalian semua. Gitu. Apakah memang maksud tidak beriman? Bukan. Artinya bukan tidak beriman. Gitu. Ya. La yu'minu ahadukum man la ya'manu jaruhu, tidak beriman kalian yang tidak bisa membuat nyaman tetangganya. Gitu. Artinya apa? Apakah benar-benar orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Bukan. Artinya dia tidak mengimani Allah secara sempurna. Maka orang yang bertakwa itu aktivitasnya apa? Aktivitasnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka aktivitasnya puasa. Ujungnya apa? La'allakum. Orang yang puasa itu bukan hanya dia puasa zahirnya, bukan hanya puasa aktivitas makan dan sebagainya, tapi dia harus puasa semuanya. Dia harus puasa mulutnya, dia harus puasa pendengarannya, dia harus puasa penglihatannya. Nah, ketika manusia melakukan hal yang demikian, maka akan ada sesuatu yang berbuah namanya ketakwaan itu. Makanya ketika ditanya ya Rasulullah, di mana takwa itu? Beliau menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Jadi buah dari aktivitas kita, ya, itu nanti akan disebut disebut dengan apa namanya? Takwa itu. Makanya untuk orang-orang yang bertakwa itu banyak sekali jaminannya. Nah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu
atau orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mempunyai dua ciri. Mereka la khaufun alaihim walahum, mereka tidak ada rasa ketakutan dalam dirinya dan tidak pernah merasakan kesedihan dalam dirinya. Syaratnya cuma dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah yang pertama kali beriman, selanjutnya mereka itu yattaqun. Artinya mereka terus melakukan aktivitas ketakwaan itu. Dan itulah yang membuahkan hasil tidak takut dan tidak sedih. Artinya kalau kita mau mencari solusi dari kesedihan hidup itu hanya dua. Dan dari ketakutan hidup hanya dua. Yang pertama apa? Amanu. Yang kedua takwa. Itu solusinya sudah diinformasikan. Itu. Nah, berarti kalau kita masih kadang-kadang takut, kadang-kadang sedih dan sebagainya, berarti apa? Kita belum, takwanya belum ajak, imannya juga belum ajak. Nah itu saja sudah selesai. Ya, itu. Jadi kita bisa menilai diri kita sendiri, Pak, gitu. Kenapa kok saya gampang sedih ya? Coba nilai keimanan. Oh ternyata itu. Kenapa kok saya suka takut ya? Ternyata itu. Jadi orang-orang kekasih Allah Subhanahu wa taala cirinya hanya dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan mereka yattaqun. Kenapa yattaqun? Karena itu terus-menerus dilakukan. Gitu. Aktivitasnya itu terus-menerus. Yattaqun itu kan menggunakan fi'il mudhari yang artinya dia terus-menerus berkesinambungan melakukan aktivitas itu. Amanu menggunakan fi'il madi karena sebelum dia memasuki ketakwaan dia harus ikrar dulu tuh. Ya, dia harus ikrar dalam hatinya, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia Tuhan satu-satunya, Dia Sang Pencipta dan Dia yang semuanya adalah kepemilikannya dan dalam penguasaannya. Ini yang pertama. Maka aktivitas takwanya itu apa? Aktivitas takwanya itu adalah mengimani hal-hal yang tersebut tadi itu. Itu aktivitas takwa kita itu. Maka ada disebutkan takwa itu adalah thamrah. Takwa itu apa namanya? Buah. Buah dari aktivitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa itu. Lalu nanti ada yang menyatakan takwa itu adalah aktivitas amaliyah itu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar beriman tapi juga melakukan aktivitas amaliyah itu. Gitu. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalil muttaqina mafaza, artinya apa? Artinya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang terdapat di dalam dirinya itu apa namanya? Sistem apa ya? Sistem yang dia yang menjadikan orang tersebut ketika ingin melakukan sesuatu itu ada timbangannya. Itu. Ya, misalnya dia ingin melakukan keburukan, maka sudah ada alarmnya tuh. Jangan dilakukan. Ingin melakukan kebaikan, maka ada timbangannya tuh. Timbangannya adalah ini kalau saya lakukan ini kebaikannya apa, lalu keburukannya apa. Itu. Itulah kenapa apa namanya takwa itu gambarannya kalau seperti yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu, beliau gampang sekali menggambarkan takwa. Takwa itu adalah, kata beliau ini, kamu berjalan di jalanan yang penuh banyak duri. Kira-kira mana jalan yang kamu pilih? Bagaimana kamu berjalan? Nah, maka kita akan berjalan pertama untuk menghindari duri, ya kan? Yang kedua supaya kita tidak tertusuk duri. Berarti jalannya apa kita? Hati-hati. Takwa itu adalah rasa kehati-hatian dalam diri kita ketika kita ingin melakukan sesuatu apapun bentuk aktivitas kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ganjaran itu mafaza. Ya, mafaza itu maksudnya adalah apa? Surga. Sesungguhnya orang-orang
yang bertakwa itu dia akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Gitu. Ya. Kenapa menggunakan mafaza kenapa menggunakan mafaza dan tidak menggunakan surga? Karena ayat sebelumnya ya, yang ketika menceritakan tentang orang-orang kafir itu apa? Apa? Ada apa, Bu? Ayatnya apa? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Itu. Jadi kalau tempat kembalinya orang-orang yang tagha itu adalah Jahannam, maka tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa itu adalah mafaza, kemenangan, yaitu dia berarti apa? Surga. Innalil muttaqina mafaza. Apa saja yang ada dalam surga itu? Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Yang pertama yang ada dalam surga itu pertama hadaiqa wa a'naba. Hadaik itu adalah kata bentuk jamak daripada hadiqah. Hadiqah itu taman yang disekelilingi oleh oleh tembok-tembok gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada taman yang itu disekelilingi oleh tembok-tembok, maka itu disebut dengan hadiqah. Yang di dalamnya terdapat banyak pohonan, banyak buah-buahan. Kalau kita singgah di situ, yang kita rasakan cuman adem, ayem, teduh dan sebagainya. Sebagaimana kalau kita mampir ke taman yang penuh dengan pohon-pohon. Di sini ada nggak, Bu? Nggak ada di sini. Di sini kita aneh. Taman itu nggak boleh diinjek. Apa fungsi taman kalau nggak boleh diinjek? Apa cuma buat dilihatin? Lalu apa fungsi pohon-pohon itu kalau bukan tempat kita memakai untuk berteduh di bawahnya? Nah itu, ya kan? Nah itu. Hadaik itu taman yang penuh banyak pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. A'nab itu adalah kata jamak daripada inab. Inab itu adalah anggur. Gitu ya. Kenapa dipilih anggur? Karena anggur adalah sampai sekarang masih termasuk salah satu buah yang paling berharga. Berharga nilainya, berharga hasil olahannya dan lain sebagainya. Itu, Bu. Ayo Bapak-bapak, kalau Ibu kalau mau cari minuman anggur yang paling mahal itu adalah minuman yang paling tua umurnya. Itu. Jadi anggur yang sudah difermentasi yang umurnya seumur bapak-bapak ibu-ibu itu paling mahal ternyata. Iya. Ya, dibandingkan yang baru 5 tahun. Nah, itu. Dan menurut mereka, ini saya belum nyoba, Bu. Nanti mudah-mudahan kita nyoba kita nyoba di sana ntar. Gitu. Ya. 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 Semakin tua umur sebuah anggur wine itu semakin nikmat rasanya, katanya. Ya. Dan semakin mahal harganya. Jadi sama seperti kopi. Kalau di sini kan di sini ada kopi yang legend itu apa namanya, Pak? Aroma. Kopi aroma kenapa dia mahal? Karena dia dilakukan dengan fermentasi secara alami. Bijinya itu nggak langsung diolah, ditaruh dulu tuh 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Semakin lama dia, semakin enak rasa kopinya dan semakin mahal harganya. Begitu juga dengan anggur. Semakin lama anggur itu diolah, dijadikan olahan untuk minuman, semakin mahal dia harganya. Itulah kenapa segala sesuatu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu mempunyai nilai, baik nilai ekonomi maupun nilai-nilai yang lainnya. Hadaiqa wa a'naba. Itu. Maka kalau ibu bapak nonton film-film zaman dulu, mau apa itu Hercules atau tentang raja-raja, buah apa yang paling pertama diperlihatkan? Anggur. Karena paling bernilai, bukan apel dan sebagainya. Nah itu. Begitu juga nanti di sana. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atroba. Nah, kawaib itu jamak dari Ka'ab. Ka'ab itu adalah
perempuan yang umurnya kurang lebih sekitar 15 tahunan. Nah, itu. Nanti pertanyaan, ini Ustadz, kalau ini kan untuk laki-laki, bagaimana kami yang perempuan? Itu. Nah, ternyata ada pendapat yang menyebutkan bahwasannya kondisi ini adalah kondisi yang dialami oleh laki-laki dengan para istrinya. Nah, itu. Jadi bapak-bapak nanti ketemu dengan ibu yang ketika umur 15 tahun. Begitu juga bapak-bapak. Itu. Dan di surga itu tidak ada ibu-ibu dan bapak-bapak seperti saat sekarang ini. Iya. Karena apa? Semuanya apa? Faja'alnahunna abkar. Kami jadikan semuanya abkar, perawan-perawan. Nah, itu. Jadi ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW itu ditanya oleh seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, kira-kira saya masuk surga apa enggak? Rasulullah SAW itu menjawab, kamu tidak akan masuk surga. Nangis si nenek itu. Bagaimana saya nggak bisa masuk surga? Saya sudah beriman kepada. Beliau menjawab dengan santai, wahai ummah, di surga itu tadi, di surga nanti tidak ada perempuan-perempuan yang seumur kamu. Maka ketika di surga nanti kamu akan berubah menjadi muda kembali. Nah, itu. Wa kawaiba atroba. Atroba itu adalah seumuran. Ya, jamak dari tirbun. Itu. Jadi artinya maka kalau misalnya ibu-ibu umur 15 tahun, ya bapak-bapak juga umurnya 15 tahun dan sebagainya. Nah, 15 tahun itu kalau anak sekarang itu mungkin masih kecil ya, tapi mungkin kalau untuk umuran orang-orang dulu 15 tahun itu kan sudah sangat dewasa, Pak. Gitu. Bahkan saya yakin ibu-ibu dulu mungkin ada yang nikah di umur segitu. Kayaknya ibu-ibu dua depan. Wa ka'san dihaqo. Nah, ini ka's nih tadi. Ya. Ka's itu adalah tempat yang digunakan untuk minum. Ya. Nah, biasanya dia digunakan untuk minum anggur. Ya. Maka, nah ya. Ini kalau kita melihat, Ibu ya, Al-Quran itu menggambarkan tentang ka'san dihaqo, artinya apa? Ungkapan ini itu sesuai dengan apa yang ketika itu dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Orang-orang Arab ketika itu kan mereka kebiasaannya sangat suka minuman keras itu, atau disebut dengan khomer itu ya. Maka jangan sampai mereka nanti orang-orang yang beriman di dunia yang mereka tidak pernah merasakan anggur itu di akhirat juga nggak merasakan gitu. Maka disebut wa ka'san dihaqo. Jadi anggur yang kamu tahan untuk minum di dunia karena mentaati perintahku, nanti itu kamu akan rasakan di surga sana tanpa henti-hentinya. Dihaq itu adalah, bahasa gampangnya dihaq itu adalah luber, Bu. Luber, bukan luber, Bu. Luber apa? Itu. Dia karena penuhnya maka dan itu artinya apa? Artinya gini, Bu. Iya, seperti itu. Ya, tidak habis-habis. Jadi gini, kalau kita melihat orang-orang yang di dunia ini mereka memesan minuman seperti itu kan ketika dihidangkan itu nggak mungkin setengah, Bu. Nggak mungkin seperti ini.
Itu nggak mungkin. Karena kalau misalnya dihidangkan itu tanpa luber, itu mungkin vibe-nya kurang gitu. Vibe-nya itu kan feel-nya nggak kurang gitu. Maka hampir semua minuman keras itu ketika dihidangkan itu dia akan sangat penuh sekali. Nah, itu. Maka kenapa ketika itu diminum itu akan menunjukkan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa. Itu sebuah ka'san dihaqa. Penuh saking penuhnya, dan itu ketika dikonsumsi oleh para penduduk surga, mereka itu merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, gimana Ibu? Iya. Mau apa saja nanti surga diperbolehkan. Gitu. Nah, mau bebas mau apa aja Bu. Gitu. Nah, bahkan dalam surat Fussilat itu sebutkan matashtahihil anfus. Itu. Jadi apa yang diinginkan oleh kita itu bisa terwujud di surga sana. Apapun itu bentuknya. Itu. Dalam Fussilat itu innalladzina qala rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahihil anfus wa lakum fiha ma tad'un. Jadi dalam surga itu lakum itu adalah kata yang digunakan untuk kamu. Apa yang kamu mau dan apa yang kamu kehendaki dalam surga itu ada semuanya. Walakum matad daun, dan apa yang ingin kamu nikmati dalam surga itu ada semuanya. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Nah, ini kebalikannya. Kalau orang-orang yang suka minum di dunia, maka biasanya omongan itu nggak benar. Lahwa itu adalah omongan yang tidak ada manfaat dunia dan manfaat akhirat. Itu lagun, kidzab, dusta. Nah, itu. Nah, ini kebalikannya. Nanti kalau di surga itu, ya, meskipun kita minum, kita tidak akan pernah mendengarkan pembicaraan yang sia-sia dan pembicaraan yang menyakitkan hati kita. Itu. Kebalikannya dengan di dunia. Nah, itu. Nah, orang-orang mabuk itu ngomongnya apa? Nggak jelas Bu. Ya. Dan omongannya apa? Persentase benarnya itu dipertanyakan kan? Gitu. Ini orang ketika mabuk nih ngomong benar apa enggak? Kan gitu. Tetapi nanti kebalikannya apa? La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Ya, maka di antara bentuk orang yang beriman itu adalah tarku ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi sebaik-baiknya orang yang mengaku dia Islam itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan segala sesuatu yang pertama yang tidak mendatangkan kebaikan dunianya, yang kedua yang tidak mendatangkan akhiratnya. Kalau dunia ya dia tidak mendapatkan kebaikan dari hal tersebut, tetap dia lakukan, ini dipertanyakan. Nah, ini ya. Lalu kalau dunia saya tidak dapat, apalagi akhirat. Maka cirinya itu adalah ini. Jadi boleh nggak kita berbicara yang mendatangkan keuntungan dunia? Sangat diperbolehkan. Contohnya apa? Ibu-ibu merayu, bapak-bapak merayu pembeli dan sebagainya. Itu kan mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan. Nah, itu. Maka
Apalagi kalau yang urusan akhirat, itu banyak sekali contohnya. Ya. Dan di akhirat sana itu kita tidak akan menerangkan hal-hal yang seperti itu, hal yang sia-sia. Ya. Dalam ayat lain bahkan disebutkan orang-orang surga itu nggak ada niza, nggak ada debat kusir, Bu. Nah, itu. Nah, kita sering apa nih? Debat yang nggak ada ujungnya, akhirnya gontok-gontokan. Nah, padahal nggak jelas itu. Nah, itu yang disebut dengan kita tidak meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk kita itu. Artinya kita melakukan yang tidak bermanfaat. Itu. Ya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Nah, jazaa'an mir rabbika. Nah, ini. Jaza itu adalah pemberian berupa imbalan. Itu disebut dengan jaza, Bu. Ya. Jaza itu apa? Pemberian berupa imbalan. Artinya apa? Yang kita dapatkan ini pertama itu adalah imbalan atas apa yang pernah kita lakukan dulu di dunia. Itu yang pertama. Balasan bahasanya. Jadi ya. Allah itu salah satu sifatnya itu sangat menghargai apa yang pernah dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya. Maka disebutkan jazaa'am mir rabbika, imbalan dari Tuhanmu karena kamu dulu pernah melakukan sesuatu di dunia ini. Nah, itu mir rabbika, K-nya itu adalah menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ini diungkapkan untuk Nabi Muhammad SAW, maka dia akan berlaku untuk siapa? Untuk umatnya juga. Itu. Nah, bukan hanya itu, maka ayat ini dilanjutkan jazaa'am mir rabbika ata'an. Nah, kalau jaza itu adalah pemberian berupa imbalan, kalau ato itu adalah pemberian tanpa pamrih. Itu. Ya. Jadi ada dua hal. Ada pemberian yang dia adalah berupa imbalan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Nah, itu ada balasannya. Lalu ada ata'an, yaitu berupa pemberian tanpa pamrih. Itu. Kira-kira saja nih. Ini kira-kira nih. Kita latihan dulu di dunia, Bu. Untuk menimbang-nimbang. Kira-kira kalau nanti dihisab itu, ini kira-kira banyak mana nih? Banyak hasanat atau sayyiat? Nah, ini kan airnya, Bu, ya. Nah, ini kira-kira mana nih? Hasanat kita yang mana nih? Yang ini ke hasanat kita, atau ini hasanat, atau ini sayyiat? Nah, itu kita nggak tahu tuh. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basirah. Yang tahu tentang siapa diri manusia itu adalah manusia itu sendiri. Maka dialah yang harus menimbang dirinya sendiri. Kira-kira hasanat saya itu di posisi yang mana? Posisi yang ini atau yang ini? Atau kebalikannya, sayyiat yang ini atau hasanat yang ini? Gitu. Ada lagi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan atha. Itu. Nah, ini pertama, umat Nabi Muhammad SAW itu umurnya itu nggak akan jauh dari umur nabinya. Dan umat-umat sebelumnya juga seperti itu. Ketika umur nabinya itu 950 tahun, maka umatnya berumur berapa? Kurang lebih seperti itu. Umat Nabi Muhammad umurnya kurang lebih kisaran 65 sampai 80 90. Itu. Ya.
Kira-kira dalam umur segitu bisa nggak kita mengalahkan umur umat-umat terdahulu dalam segi amal? Hah? Nggak bisa. Maka ada sebut namanya ato itu. Ya, aktivitas kecil tapi bernilai besar. Ada yang atoknya itu yang pemberian anugerah itu dia dikasih setiap tahun. Apa Bu? Anugerah yang Allah berikan setiap tahun apa? Bukan puasanya. Apa yang dalam puasa itu? Hah? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu apa? Khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ada yang umur sampai udah 1000 bulan di sini. 1000 bulan itu 80 sekian gitu. Nah, kan? Itu. Jadi ada anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya tidak panjang, tapi Allah berikan anugerah. Amalnya dia tidak banyak tetapi bernilai yang sangat luar biasa. Nah, atau hisaba itu artinya Allah memberikan pertama apa yang didapatkan oleh para penduduk surga itu adalah jaza, yaitu balasan atas apa yang mereka lakukan di dunia. Yang kedua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Atau seperti itu. Ya. Hisaba yaitu ya. Perhitungan itu ya. Ya. Hisab itu memang sering diartikan dengan perhitungan, ya. Tapi ada ungkapan dalam bahasa Arab itu ketika orang itu dikasih terus menerus, ya, maka dia akan mengungkapkan dengan hasbuk, cukup sudah. Nah, itu hasbi, cukup sudah. Artinya apa? Anugerah itu sesuatu yang akan mencukupi semua dan bahkan bisa menutupi, ya, dari mungkin kalau disesuaikan dengan amal kita itu sangat jauh sekali. Nah, itu. Nah, itu maksud dengan ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Nah, di awal itu ini kita review. Di awal Allah Subhanahu wa taala sampaikan kekuasaannya itu, ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwa, sampai semuanya. Sampai ini tadi ata'an hisaba. Nah, maka pada ayat ini Rabbis samawati wal ard itu adalah penekanan untuk menyatakan bahwasannya semua yang disebutkan dari awal sampai akhir itu semuanya berada di bawah kekuasaan disebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah Tuhan yang Rabbun. Itu apa? Ada yang masih ingat kata Rabbun, Bu? Bapak? Apa Rabbun, Pak? Artinya, Pak? Memelihara. Apalagi? Menguasai. Itu. Dialah yang memelihara, dia yang menguasai. Apa yang dipelihara dan apa yang dikuasai? As-samawat wal ardi, langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan ada yang ada di antara langit dan bumi itu apa? Ada sebut arsy. Itu. Ya. Itu semuanya itu yang bentuknya itu lebih besar daripada bumi ini, semuanya di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. Itu.
Allah Subhanahu wa taala mensematkan sifatnya. Apa sifatnya itu? Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Nah, pada hari itu tidak ada yang berani untuk berkata-kata kecuali illa man azina lahur rahman, kecuali Allah yang Maha Rahman itu memberikan izin kepada dia. Wa qala shawaba, dan hanya yang diungkapkan itu hanya yang benar-benar saja, enggak ada perkataan dusta dan sebagainya. Betul. Maka nanti di hari tersebut manusia itu tidak bisa untuk melakukan pendustaan. Kenapa? Karena al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu. Itu. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa. Dan pada hari itu ar-ruh itu ada yang menafsirkannya, dia maksudnya adalah malaikat Jibril. Ya. Ada yang maksud ruh adalah malaikat-malaikat yang pembesar, itu Bu. Bukan malaikat-malaikat yang kecil-kecil. Malaikat itu ada yang pembesar, ada yang kecil-kecil. Nah, yang pembesar itu siapa saja? Seperti malaikat Jibril, terus malaikat peniup sangkakala. Nah, itu top-topnya para malaikat tuh. Kalau malaikat yang kecil itu apa? Ya malaikat yang menjaga gunung, malaikat yang kerjaannya dia traveling saja. Nah, itu. Ya, itu malaikat yang kecil-kecil tuh. Itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, itu kan ada pernyataan dari malaikat. Wahai Tuhan, kenapa Engkau menciptakan Adam? Itu. Nah, ini ada yang berpendapat bahwasannya ini yang berkata ini bukan malaikat yang top-top ini nih. Nah, itu. Karena kalau malaikat yang top-top itu sudah paham itu. Nah, itu malaikat-malaikat yang kecil-kecil ini. Nah, itu. Nah, itu sama seperti kita, Pak. Ketika kita masih kecil, ya kan, itu diperintah sama orang tua kan kita sering nanya tuh, apa ini? Tapi kalau kakak kita, biasanya mereka sudah apa? Sudah paham dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini yang ketika yakumur ruh itu ada yang berpendapat bahwasannya yang maksud adalah malaikat Jibril. Yauma yakumur ruh, maka ketika itu malaikat Jibril berada dalam posisinya, wal malaikah, dan malaikat itu berdiri-diri. Artinya apa? Malaikat-malaikat yang lainnya selain malaikat Jibril. Saffa, semuanya berdiri dalam satu. Nah, itu dalam berbaris-baris. Nah, itu berapa jumlah malaikat nggak ada yang tahu, Pak. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamun, semuanya nggak ada yang berani bicara. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. Terusnya la yatakallamuna illa man adzina rahur rahmanu wa qala shawaba. Itu ya. Kebayang malaikat Jibril itu ya, kalau beliau melakukan satu kali perjalanan itu hanya satu kali kebasan sayapnya saja sudah sampai dari ujung barat ke ujung timur, dan itu nggak berani bicara kecuali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dzalikal yaumul haqq. Itulah yang disebut dengan al-haqq, hari kebenaran. Hari di mana semua diungkap kebenarannya. Itu disebut yaumul haq, itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumul haq itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan.
Yaumul haq itu ada yaumul hisab, hari perhitungan. Itu ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ya, maka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, faman syaa'a attakhadha. Orang-orang kalau mau, ini adalah hari yang pasti, maka diberikan kesempatan. Kalau kamu ingin mengambil jalan Tuhanmu sebagai tempat kembali, maka ikuti jalan orang-orang yang bertakwa itu. Sebaliknya, kalau kamu ingin mengambil jalannya orang-orang yang para inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba, maka kamu ikuti jalan-jalan mereka, maka kembalimu ya juga akan seperti mereka. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba. Sesungguhnya kami telah mengingatkan kalian semua wahai manusia dengan adzaban qariba. Azab qarib itu adalah maksudnya pertama yaitu kematian. Maksudnya yang pertama adalah azaban qariba itu adalah kematian. Ya. Wa kafa bil mauti mau'izah, maka cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang hidup. Beberapa hari yang lalu ada public figure meninggal dunia tiba-tiba. Itu. Dan kemarin tetangga rumah saya itu meninggal. Itu. Sakitnya hari Minggu masih sholat di masjid, saya masih ketemu. Hari kemarin hari apa? Senin ya. Nah, itu hari Senin sore sudah meninggal dunia. Nah, itu. Maka di antara tanda-tanda semakin mendekatnya hari kiamat itu adalah mautul faja'ah, banyak kematian yang mendadak. Itu jadi maka disebut inna anzarnakum 'adzaban qariba. Kami telah mengingatkan kepada kamu manusia azab yang sangat dekat, yaitu kematian. Gitu. Ya. Maka kematian pertama kali itu adalah sebagai pelajaran. Makanya sering-seringlah untuk melakukan ziarah kubur supaya kita ingat akan mati. Itu Bu. Ya. 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 Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, maka pada hari itu manusia itu akan mendapatkan, melihat apa yang mereka qaddamat yadah, apa yang telah mereka lakukan. Kenapa tangan yang digunakan bukan yang lainnya? Karena tangan itu mengibaratkan tentang kekuasaan. Itu Bu. Ya. Untuk membuat kebijakan hanya butuh tangan, tanda tangan. Itu. Tidak butuh yang lain. Itu. Maka digambarkan itu dengan tangan, karena gambaran kekuasaan yang paling menggambarkan itu adalah tangan ini. Itu. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini adalah penyesalan yang diungkapkan Al-Qur'an tentang orang-orang yang kafir. Laita itu adalah keinginan yang tidak akan, keinginan dan harapan yang tidak akan mungkin terjadi. Itu laita Bu. Makanya disebutkan ya laitani. Artinya mereka menginginkan sesuatu yang itu mustahil terjadi, maka karena itu mustahil terjadi mereka ungkapkan ya laitani kuntu turaba. Pada saat itu mereka berkata itu tuh. Tetapi mustahil itu akan terjadi. Itu.
seandainya saya dulu ini tidak diciptakan sebagai manusia tapi diciptakan sebagai debu saja, maka tidak akan ada hisabnya itu. Tetapi itu mustahil karena sudah berada di hari perhitungan. Maka disebutkan ya laitani kuntu turaba. Itu. Maka jangan menyesal nanti di akhirat, menyesallah di dunia. Sehingga nanti ketika di akhirat kita tidak mengalami penyesalan. Gitu. Menyesal di dunia kenapa jarang melakukan kebaikan, menyesal di dunia kenapa suka tertinggal kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Sehingga nanti ketika kita menyesal di dunia, maka tidak ada penyesalan lagi nanti kita di akhirat. Nah, maka dengan ini alhamdulillah kita selesai surat An-Naba. Ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir surat An-Naba ini. Mudah-mudahan surat An-Naba yang kita pelajari pada hari ini bisa menjadi saksi dan menjadi pembela kita nanti di hari Yaumul Hisab dan hari kebangkitan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan Bapak Ibu sebelum saya tutup. Pertanyaannya, apakah orang yang melanggar perintah Allah takwa seperti melaksanakan riba, padahal orang itu sudah ini atau sudah paham tentang agama, sudah beriman dan bertakwa, tapi masih melaksanakan larangan Allah seperti riba, seperti itu gimana Ustaz? Itu saja. Maksudnya apakah orang tersebut bisa disebut dengan orang yang bertakwa? Tapi masih melaksanakan juga. Sedangkan riba itu kan dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Iya, pertanyaannya apakah orang yang melakukan itu disebut dengan orang yang bertakwa? Oh, gitu. Saya tidak bisa membuat statement dia bertakwa atau tidak, Bu. Gitu. Coba nanti kalau kita melihat ciri-cirinya orang yang bertakwa, itu, ya. Itu, jadi seperti itu. Enggak, maksudnya bukan gitu. Ciri-ciri dalam orang yang bertakwa dalam Al-Quran, itu. Kalau ciri-ciri dalam orang yang bertakwa dalam Al-Quran itu kan sudah disebutkan banyak sekali itu. Itu. Alladzina yajtanibuna al-kabair wal fawahish, gitu. Mereka yang yang selalu berusaha untuk menjauhi dan menghindarkan dirinya dari perbuatan dosa-dosa yang besar dan lain sebagainya. Itu. Tapi saya tidak bisa membuat dia bukan orang yang bertakwa gitu, karena bukan hak saya gitu. Maka coba tinggal dilihat bagaimana ciri-ciri orang bertakwa dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Karena memang kita ini bukan hakim yang memutuskan orang itu baik atau benar, tapi yang maha hakim itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya melihat apa yang tampak oleh mata kita, tapi kita tidak tahu apa yang tidak tampak oleh mata kita. Makanya kita tidak bisa membuat keputusan sesuatu atas dasar yang tampak saja. Itu bisa jadi ada hal-hal lain yang kita tidak tahu, yang itu justru sebaliknya banyak kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang lain seperti itu. Itu ya. Allah bisa. Baik. Ada lagi Bapak-bapak? Mangga, Ibu, silakan. Waalaikumsalam.
selama hidup ini seperti apa? Karena banyak sekali yang bahwasanya bisa kalau kita terkena musibah atau terkena apa kan kalau kita selamat itu yang selamat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik. Yang perlu kita pahami, hasanah itu standarnya menurut manusia atau menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Mana kalau standarnya menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kebaikan itu di mata kita bentuknya bukan kebaikan. Nah, itu ya. Maka sakit itu hasanah bukan? Nah, sakit hasanah bukan, Bu? Nah. Itu ya, maka itu tadi. Kebaikan dunia itu kebaikan yang menjadi penuntun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Itu ya. Wa fil akhirati hasanah. Maka kebaikan akhirat itu adalah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia itu ditutup dengan husnul khotimah. Maka seburuk apapun orang, ketika dia meninggalnya husnul khotimah, dalam artian dia masih dalam keadaan muslim, maka dia tetap statusnya sebagai penduduk surga, meskipun nanti prosesnya seperti itu. Tapi dia sudah mempunyai kunci surga itu. Maka kebaikan dunia itu ditutup dengan husnul khotimah itu. Nah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah. Baik. Itu. Ada lagi? Kalau kita melihat standarnya adalah mata manusia, maka akan menjadi sebuah relatif kebaikan itu. Tapi kalau standarnya adalah standar kebaikan dunia itu menurut Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebuah kenikmatan. Ya, kekurangan itu tidak selalu sebuah keburukan. Justru kekurangan itu terkadang menjadi jalan menuju kenikmatan. Itu. Saya kasih contoh sederhana seperti ini, Bu. Ketika di rumah tidak sedang ada apa-apa, hanya ada nasi putih, kerupuk dengan sambal, kondisi perut sedang lapar, enak gak? Nah, itu kekurangan gak? Enggak, maksudnya kita kekurangan gak ketika itu? Jangan bilang enggak, orang cuma ada kerupuk sama nasi sama sambal kok. Posisinya kekurangan kita. Kekurangan karena nggak ada lauk, nggak ada tempe, nggak ada, itu kekurangan kita. Tapi kekurangan itu akan menjadi nikmat, menjadi jalan untuk menjadi sebuah nikmat, gitu. Maka tidak semua kekurangan itu buruk, gitu. Justru kadang kekurangan itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kenikmatan. Itu. Setelah itu coba apa yang terjadi? Meskipun kita hanya makan dengan sambal, nasi anget dengan kerupuk, setelah selesai yang kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Itu nikmatnya di situ, Bu. Itu. Maka sering-seringlah makan dengan sambal dan nasi anget dan kerupuk, supaya sering banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Iya, karena kalau kita sering makan ayam, daging, itu saya yakin ibu-ibu jarang mengucapkan alhamdulillah, karena lupa gitu. Tapi ketika kita mengucapkan makan kerupuk itu kita sering mengucap alhamdulillah, karena kita merasakan kekurangan dan sebagainya. Seperti itu. Ya, saya kira itu, Ibu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu, kita sudahi dulu. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan di minggu yang akan datang.
Surat apa namanya? An-Nazi'at. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.